menjadi makanannya. Tubuhnya itu sudah menjadi makanan iblis karena dibuat debu tanah lah menjadi makananmu. Debu tanah itu apa? Tubuh manusia ini. Nah, Jadi kalau misalnya iblis tidak membunuh. Dengar dulu. Jadi dia harus mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya supaya menjadi makanannya nanti di neraka. Sebelum waktunya dia hancur sendiri. Kalau masih banyak makanannya di neraka, mana ada iblis makan di neraka, Pak? Narang bebas saja Bapak ini. Itulah bahan makannya supaya dia bisa bertahan hidup. Mana dalilnya? Nanti kubacakan, aku bawa sini. Enggak ada itu iblis makan orang, Pak. Iya. Ada. Jadi rohnya di penjara. Pernah tonton nggak Lord of the Ring? Pernah. Nah, kan banyak di situ kayak orang-orang yang sudah hancur jadi budak-budaknya. Enggak, bagaimana sekiranya yang turun ke dunia orang mati ini ternyata setan, bukan Tuhan? Kan sama-sama roh. Karena dia kembali kepada bapaknya. Loh, bagaimana kalau yang kembali ini adalah setan itu juga? Dia juga roh. Nggak bisa, karena roh yang baik menyatu dengan roh yang baik. Karena yang baik bersatu dengan yang baik dan yang jahat bersatu kepada yang jahat. Roh yang jahat menyatu kepada roh yang jahat. Terus Kristen ini menyatu kepada bapaknya, roh yang jahat. Bapaknya juga ada. Terus Kristen ini misalnya didatangi oleh roh. Bagaimana Kristen bisa membedakan ini Tuhan, ini setan? Kan sama-sama. Ketika dia berperilaku, makanya kita baca di tadi Galatia 5 ayat 22. Kalau itu perlakuannya berarti itu datang daripada roh Allah. Tetapi kalau itu yang di Galatia 19-20 berarti itu roh dari iblis. Gampang saja melihatnya. Bukan masalah roh dari iblis. Maksudnya ini kan roh, Tuhan Anda kan roh. Iya. Iblis juga roh. Iya. Wujudnya sama nggak? Ya sama-sama roh. Kan aku bilang tadi, spirit of devil dengan spirit of God. Cuman yang satu roh kudus, yang satu roh jahat. Wujudnya sama nggak? Iya, sama-sama roh. Wujudnya sama? Roh, sama-sama roh. Kita bilang dulu wujudnya roh. Iya, sama-sama kan? Iya, roh. Kalau Tuhan Anda bertanduk 7 bermata 7, kalau iblis bertanduk juga? Ya, iblis harus bertanduk lah. Kayak siapa ini? Si Perah Istar ini ada petanduknya. Oh, berarti Tuhan juga bertanduk. Tuhan Anda bertanduk, iblis juga bertanduk. Tanduknya itu kan nggak tahu di mana ditulis itu Tuhan bertanduk, nggak ada. Wahyu 5 nomor 7. Tanduk itu menerangkan sebuah kerajaan yang punya mahkota. Bukan yang punya kekuasaan, bukan mahkota. Tanduk itu kan merupakan kekuasaan, lambang kekuasaan. Berarti iblis juga bertanduk itu karena kekuasaan kan? Iya, karena iblis itu diberi kekuasaan. Makanya aku bilang. Makanya aku bilang, Tuhan Anda bertanduk, iblis juga bertanduk. Bedanya di mana? Yang satu dari Roh Kudus, yang satu daripada roh jahat. Iya, bedanya dia itu kan cuma penyebutan aja roh kudus jahat, tapi kan pada faktanya ketika dia masuk ke dalam tubuh manusia, iya maksudnya gini loh. Iya maksud saya gini loh Pak. Wujud Tuhan Anda kan serem tuh, bertanduk. Iblis juga bertanduk. Bahkan lebih seram sebenarnya Tuhan Anda. Misalnya di dalam Daniel 7 nomor 9. Sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Jadi dia tua, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Artinya Tuhan Anda pakai kursi roda, di mana rodanya api. Salah ya? Dalil ini salah ya? Ya. Jadi dia seperti orang tua yang sudah tua, berpakaian putih, duduk di atas kursi roda dengan nyala api dan punya roda berkobar-kobar. Itu Tuhan Anda. Itu kan menyatakan bahwasanya akan ada perang. Ini nggak ada hubungannya perang. Ini itu wujud. Kan menyatakan bahwasanya berkobar-kobar itu kan untuk apa? Berarti tidak. Tuhan Anda itu semisal seorang laki-laki tua renta yang duduk di atas kursi roda menyala, dan roda-roda kursi itu adalah api yang berkobar-kobar. Coba Anda bayangkan, kayak filmnya Megaloman. Maksudnya itu yang roh itu tadi yang awal dan yang akhir, jadi digambarkan sebagai orang yang sudah tua gitu loh. Dia pemilik segala gini data lain 2 Tesalonika 1 nomor 7.
dan untuk memberikan kelegaan kepada kami yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikat dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Gimana itu? Tuhan Anda datang di dalam api yang menyala-nyala. Aku datang. Ini apa ini, Pak? Makanya saya katakan, apa bedanya antara setan kemudian dengan Tuhan Anda? Yang satu Setan itu api bertanduk, Tuhan Anda juga api bertanduk, bahkan kursi rodanya pun adalah kursi roda api. Gimana cerita itu, Pak? Iya, itu kondisinya mau perang dalam dunia roh. Jadi iblis-iblis yang roh ini sedang mengumpulkan manusia-manusia supaya menjadi keturunannya sesuai dengan yang tertulis di Kejadian. Keturunanmu akan berhadapan dengan keturunan wanita ini, gitu loh. Nah, jadi ini jelas ini 2 Samuel 22. 2 Samuel 22. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Ini apa ini, Pak? Ini Tuhan Anda? Iya, itu sedang lagi perang dalam dunia roh nanti. Waduh, nah inilah api, iblis juga api kan? Tuhan Anda juga api. Mana ini? Yang mana yang Tuhan? Jadi kita jadi penonton ini bingung. Mana yang Tuhan? Ini yang Tuhan atau yang mana ini? Yang mana yang Tuhan? Gini dulu, iblis nggak dari api, dia dari roh Allah yang menjadi jahat. Bagaimana ceritanya? Sementara kalau kita melihat ajaran-ajaran terdahulu, iblis itu identik dengan api. Nggak ada itu. Lah, api neraka gimana? Bukan, api neraka bukan karena identik dengan iblis. Lalu? Bukan. Bagaimana ceritanya, Pak? Kalau di neraka itu api, iblis dari api, mana mungkin bisa mati api dengan api? Ya makin besar lah apinya. Ya itu dia makanya saya katakan Tuhan Anda salah. Tuhan Anda bertemu dengan iblis sama-sama api dia. Bukan, api itu artinya api penyucian. Ya, api penyucian pula, Pak. Iya, bukan api dalam neraka, bukan. Kalau di neraka itu ada api, kemudian iblis terbuat dari api, berarti neraka itu akan makin besar apinya. Karena api bertemu dengan api kan semakin besar, nggak makan. Nah, itu dia makanya Tuhan Anda bertemu dengan iblis maka semakin berapi-api. Matius 25 nomor di dalam neraka yang Bapak Matius 25:41. Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kiri, "Enyahlah daripadaku, hai kau orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Nah, sementara Tuhan Anda juga adalah api. Gimana itu? Ya maksudnya gini, di neraka itu adalah api yang menyala-nyala dari belerang, tapi iblisnya bukan dari api. Loh, kalau iblis Ibrani, Pak. Ibrani 12. Malah dia menyatu dengan api. Ibrani 12:29, sebab teos kita adalah api yang menghanguskan. Iya. Itu. Iya. Berarti Tuhan Anda neraka? Bukan. Dia melambangkan seperti api yang menyucikan. Ibrani 12:29, sebab Tuhan kita adalah api yang menghanguskan. Iya, kalau api itu berjumpa dengan orang kudus dia akan menyucikan, tapi kalau berjumpa dengan orang yang rohnya jahat akan menghanguskan gitu. Bagaimana ceritanya, Pak? Itu adalah api yang bermata dua. Tuhan Anda api dan dia adalah api yang menghanguskan. Ya. Sementara yang identik dengan api itu setan. Bukan, siapa yang bilang identik api dengan setan? Gak ada. Wahyu 12 nomor 7, maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Dan ini malaikat-malaikat yang dimaksud di sini adalah iblis, Pak. Iya, iblis. Tapi iblis terbuat dari api di dalam Alkitab. Iblis itu identik dengan api. Gimana itu dasarnya? Kalau iblis itu identik dengan api dimasukkan ke neraka, dia nggak bakalan mati karena api dengan api kan semakin berkobar. Ya, justru dia tidak boleh mati, Pak. Dia harus mati hidup terus. Nggak bisa. Kalau iblis itu dari api, neraka dari api, mana bisa mati ya iblisnya? Ya, sama seperti tangan saya juga dari daging, pipi Anda juga dari daging. Boleh nggak aku tampar Bapak? Sama-sama dagingnya. Itulah iblis, Pak. Kalau tampar menampar karena ada daging kan. Kalau api dengan api samanya, Pak. Api dengan api juga sama. Makanya tadi Tuhan Anda roh, setan roh, Tuhan Anda bertanduk, setan juga bertanduk. Tuhan Anda api, setan juga api. Mana? Saya tidak bisa membedakan. Dari mana itu dasar Bapak mengatakan setan itu api? Lah, kalau
Anda melihat Matius 25, itu jelas setan itu identik dengan api. Gimana Pak? Bacalah lengkap dulu. Kalau neraka itu api, terus iblis itu dari api, nggak bakalan mati iblisnya, malah jadi berteman. Memang iblis tidak akan mati, Pak. Dia akan kekal. Kalau dia masuk ke dalam neraka dan dia langsung mati, enak kali iblisnya. Makanya makanannya tubuh manusia dan rohnya diperbudak. Di mana pula itu makanannya? Berarti Anda setan. Berarti kalau Allah membuat neraka itu api, Karena orang Kristen kan inilah darahku, minumlah darahku, makanlah dagingku. Daging Yesus dimakan. Berarti iblis. Siapa iblis di sini sebenarnya? Malaikat yang berbuat dosa. Lah tadi Anda mengatakan makan orang setannya. Nah, Anda makan Yesus. Malaikat yang berbuat dosa jadi dihukum dan tertulis di Kejadian, debutana menjadi makananmu, dan diterangkan lagi di Alkitab, debutana itu adalah tubuh manusia. Bagaimana ceritanya? Saya tidak bisa membedakan antara Tuhan Anda dengan setan. Memang susah membedakannya. Mantap ya. Susah bagi orang yang tidak tahu. Tapi kalau orang yang tidak tahu, dia langsung membaca Galatia 5 ayat 22. Oh, ini spirit of devil. Terus kalau dia mau tahu dia apa? Spirit of, dari itu tadi Galatia 5 ayat 19 sampai 20 itu, oh ini berarti datangnya dari iblis. Kalau yang 22 ini datangnya dari Tuhan. Gitu aja membedakannya. Nah, sekarang permasalahannya adalah kalau saudara mengatakan bahwa iblis bisa membedakan seperti itu, berarti perintah Tuhan dilakukan. Kalau ada perintah dari Tuhan, berarti itu bukan dari iblis, kan? Benar nggak? Sekarang gini, kalau ada perintah Tuhan, Tuhan yang mana sekarang? Nah itu dia, seperti misalnya menyembah Yesus. Ada nggak yang Tuhan memerintahkan menyembah Yesus? Nggak ada. Nah, lalu yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Karena dia berkarya. Nah iblis. Itu dia. Karena dia berkarya, karya-karyanya itu kami anggap sesuatu yang ilahi, dan kami mengaku ini pengakuan kami loh. Ya, itu dia makanya itu roh itu kan tak nampak. Roh itu kan merasuki tubuh manusia. Nah, roh apa yang merasuki tubuh saudara sampai saudara menyembah Yesus? Karena kami berbicara dalam dunia roh. Ya itu dia makanya, kan Tuhan itu roh, setan juga roh. Untuk membedakan antara setan dan Tuhan, menurut saudara, lihat ajarannya. Nah sekarang saya tanya, yang merasuki saudara, roh Tuhan atau roh setan sampai saudara menyembah Yesus? Bukan, karena saya membaca Alkitab, kitab suci, segala sesuatu yang diperbuat Yesus itu nggak ada yang jahat. Iya. Terus kenapa bisa disembah? Karena karyanya dia. Yang ngajarin Anda menyembahnya siapa? Karena karya Yesus selama di dunia saya baca di Alkitab. Oh berarti aku mengakulah ini. Oh Yesus itulah Tuhan. Itu yang ngajarin Anda bahwa Yesus itu adalah Tuhan siapa? Pengakuan saya. Iya, saya tahu. Yang mengajarkan Anda mengaku Yesus itu Tuhan itu siapa? Tidak ada yang mengajarkan. Jadi roh yang masuk ke dalam diri Anda itu rohnya siapa? Roh yang baik, sehingga roh yang baik membimbing. Kalau roh yang baik berarti rohnya Tuhan, kan? Iya. Nah, di mana Tuhan mengajarkan Anda menyembah Yesus? Nggak ada tertulis. Nah, berarti roh yang masuk ke dalam tubuh Anda itulah roh setan. Enggak lah, karena kami berbicara dengan Yesus dalam dunia roh. Lah, tunggu dulu Pak. Anda mengatakan Yesus Tuhan Anda pneuma, iblis juga pneuma. Ya. Nah, ada roh masuk ke dalam tubuh Anda, betul? Ya. Roh apa itu? Roh yang baik. Roh yang baik. Kalau roh yang baik berarti roh Tuhan. Ya, roh. Nah, di mana Tuhan mengajarkan menyembah Yesus? Aku membaca kitab suci dan saya tanya, di mana roh Tuhan mengajarkan Anda menyembah Yesus? Saya membaca dan melihat yang tertera di kitab suci. Jadi apa yang tertulis di situ, Pak? Apa yang tertulis? Pertanyaan saya kan jelas. Kalau roh Tuhan pasti mengajarkan sesuatu yang baik. Ya. Nah, sekarang menyembah Yesus itu siapa yang ngajarin? Karena saya membaca kitab suci. Terus karena apa? Bukan karena apa, Pak? Bukan karena apa? Hal-hal yang baik. Bukan karena apa? Ini masalah penyembahan kepada anak Maria.
Anda menyembah Yesus. Ya. Apakah itu kehendak Bapa? Iya, kehendak Bapa. Kehendak Tuhan. Ya. Di mana tertulis? Barang siapa yang mengaku anak, dia harus juga mengakui Bapa. Iya, maksud saya mengakui anak ini sebagai apa? Anak itu kan roh juga. Ya, mulai lagi. Kalau Balik kembali lagi ke situ. ke surga dia kan menjadi roh. Ya, mulai Masuk lagi. menjadi firman Allah. Mulai lagi kan? Karena adalah firman. Ada, oke. Firman itu Ada bersama tidak? dengan Allah. Oke, baik. Ada tidak? Dan firman itu adalah Allah. Jadi Ada setelah dia tidak Bapak? bangkit, dia menjadi firman kembali kepada Ada tidak Bapaknya. Tuhan kemudian Tuhan Bapa mengajarkan menyembah Yesus? Ada tidak? Itu datang dari Spirit of God untuk menyembah dia. Inilah yang kumaksud. Inilah yang kumaksud. Kalau bukan roh Bapa yang mengajarkan Anda, berarti Iya. roh setan. Ya memang roh Bapa yang mengajari kami. Mana dalilnya? Di mana Bapak memerintahkan menyembah Yesus? Tunjukkan. Nggak ada tertulis karena Kecidu ente kan? karena Tak Yesus ada tertulis. Sementara Yesus mengatakan di dalam Matius 7, bukan setiap orang yang menyembah aku atau memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, mana kehendak Bapak agar saudara menyembah Yesus? Ada enggak? ada. Aku mengakui Mana? Coba tuliskan bacakan yang tertulis kepada saya. Bapak memerintahkan saudara untuk menyembah Yesus. Di mana tertulis? Ada. Itulah Di kehendak mana? Bapa tadi. Mengakui Di mana? Allah sebagai manusia dan anak Allah. Di mana Bapak memerintahkan ente menyembah Yesus? Kan sudah jelas tadi dalilnya. Di mana Sesuai dalilnya? kehendak Bapak mengejarkan harus mengakui Yesus sebagai anak Allah dan sebagai manusia juga. Ini mengakui dia sebagai anak Allah atau mengakui manusia juga? Oke. Yang saya tanya, menyembah dia. Mana perintah Bapak agar kalian menyembah Yesus? Kan sudah jelas perintah Bapak. Mana perintahnya? Sembahlah Yesus. Sebagai anak. Mana perintahnya sembahlah Yesus? Mengakui Yesus sebagai anak. Kalau mengakui, oke. Yang saya tanya ini menyembah dia, mana perintahnya? Kalau sudah kami mengakui dia sebagai anak, kami Beda Pak, beda. perintahnya. Saya mengakui Jokowi adalah presiden, bukan Ya, berarti saya menyembah Jokowi, bukan. Jadi Yang saya tanya, kalau Bapak jumpa presiden nggak cium tangan? ya cium tangan, penghormatan, Itu- bukan menyembah, Kan bukan itu berarti anak mempertuhankan. Nah, sekarang begini, Yesus mengatakan kepada iblis pun, wahai iblis, sembahlah Allah, hanya kepada dia saja engkau mengabdi. Nah, Ya, ada enggak betul. kemudian, kepada iblis aja Yesus mengajarkan kemudian menyembah kepada Allah. Ada enggak Yesus mengajarkan kepada kalian menyembah dirinya? Ya karena iblis itu kan roh. Jadi roh harus Iblis lagi ke roh. Benar Pak, Anda sudah mengakui bahwa di dalam diri Anda ada roh, kata Anda. Nah, roh ini akan kita uji. Ya. Kalau ada kemudian roh Tuhan mengajarkan menyembah kepada dirinya, tunjukkan dalilnya. Karena Anda terbukti menyembah Yesus. Kan sudah tadi dibilang Bapak, siapa kehendak Bapak adalah mengakui Yesus sebagai anak dan Mengakui Yesus sebagai dengan anak dia. Pak. Mengakuinya sebagai anak artinya mengakui dia sebagai nabi, mengakui dia sebagai Bukan. utusan. Kalau sudah anak itu berarti sudah dekat gitu loh. Hubungannya kan antara Bapak dengan anak itu kan dekat. Iya, memang Sebagai dekat. nabi. Yesus itu dekat memang, Pak. Dia duta, dia utusan Tuhan. Iya. Yang saya maksud di sini, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus sementara Yesus mengajarkan menyembah Bapa yang ada di langit? Iya, karena kami menyembah Yesus sudah menyembah Bapa karena Bapa dengan anak itu satu. Lah, yang saya minta perintah Bapaknya agar kalian menyembah anaknya itu di mana? Kalau kita melihat Yesus sudah melihat Bapa, karena Bapa kan kami kan kenal. Kan kami kenal Yesus. Allah, Kenal jadi Bapa tidak ada. kan Abraham, Jadi Ishak, tidak ada dan perintahnya Yakub. menyembah Yesus, Pak. Hah? Jadi tidak ada perintahnya menyembah Yesus. Gak ada, tapi karena melalui anak itu tepuk kami tangan. kenal Bapa. Tidak ada perintah menyembah Yesus.
tetapi faktanya Kristen menyembah Yesus, betul? Betul. Betul. Nah, siapa yang memerintahkan Kristen menyembah Yesus padahal Bapa tidak memerintahkan? Ayo. Karena barang siapa yang melihat anak, dia sudah melihat Bapa. Barang siapa Melihat yang bukan Yesus, dia sudah menyembah. melihat Bapa. Melihat bukan menyembah, beda. Kalau Dengar. melihat ya sekedar melihat. Oke, Ayo. dengar ya. Kami tidak menyembah yang tidak kami kenal. Loh. Bapa itu tidak kami kenal. Yang kami kenal terus? Yesus. Nah, sekarang perintahnya menyembah Yesus mana? Ya karena Yesus yang kami kenal, dialah kami sembah. Ada perintahnya Bapak. Bapak kami Ada yang perintah kenal. Bapak menyembah Yesus. Hah? Ada perintah Bapak menyembah Yesus. Ada, karena Bapa dalam Yesus, Yesus dalam Mana Bapa. dalilnya? Tertulis di mana sembahlah Yesus? Yes, Bapa dan aku adalah satu. Ya ampun ya Karim. Dan Jujur kan saja bilang sama Pak, ibu. jujur saja Pak, bahwa setanlah yang mengajarkan Bapak menyembah Yesus, karena tak ada pernah Bapak yang di surga mengajarkan menyembah kepada Yesus. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 7 nomor 23, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Betul? Bukan begitu artinya. Kok bukan Pak? Begitu artinya. Kok bukan? Kan Bukan Tuhan ini loh. Tuhan Nggak itu bisa. roh. Gini Yesus loh, biar- apa? Tuhan biar itu kita roh. kasih bukti. Setan juga roh. Yang masuk ke dalam tubuh Anda roh. Nah, sekarang Anda menyembah Yesus. Ya. Yang dikatakan Bapak yang di surga pasti kemudian melakukan perintah-perintah Bos, yang diperintahkan. Nah, Ya. sekarang Bos. Yesus di dalam Yohanes 14 nomor 31, Bapak yang diberikan Yohanes kepada dia. 14 nomor 31, Yesus kemudian mengatakan kepada pengikut-pengikutnya bahwa dia melakukan segala perintah yang kemudian Tuhan perintahkan kepada dirinya. Dunia harus tahu, kata Yesus, Ya. bahwa aku Yesus melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Ini yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi Ya. semua dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Nah, sekarang adakah Yesus ini? Diperintahkan oleh Bapa, jangan Tuhan. Yang perintahkan oleh Bapa. Ya, Bapak itu Tuhan, Pak. Apa Enggak Pak? lah, beda dalam konteksnya ini. Loh. Jadi Bapak ini apa? Bapak itu adalah roh. Enggak, Sumber Bapak dari- ini apa? Dalam bahasa Yunaninya apa Bapak ini? Theos, Nah, Theos dalam bahasa Indonesia? Allah. Theos dalam bahasa Inggris? God, God dalam bahasa Indonesia? Allah, dewa. Kalau Tuhan dalam bahasa Yunani apa? Kurios, Kurios. Kalau Theos dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Indonesia? Allah. Mati bija. Allahu Akbar, Masya Allah Allah. itu dewa, samanya itu. Beda Pak, inilah kesalahan kalian. Bapak itu dalam bahasa Yunani artinya Theos. Theos dalam bahasa Indonesia Tuhan. Enggak lah, Theos itu Allah. Dewa. Oke. Sekarang Theos dalam bahasa Ibrani apa? Theos dalam bahasa Ibrani. Oh, Mm-mm. Elohim. Hah? Elohim. Kalau Allah dalam bahasa Ibrani? Apalagi Ibrani. Bukan Elohim. Ah, Theos Elohim. Ya. Oke, kalau Allah Elohim Elohim. Kalau YHWH? itu Elohim juga. Namanya. Itu namanya. YHWH dalam bahasa Yunani apa? Itu namanya. YHWH dalam bahasa Yunani apa? Ya YHWH. Dalam bahasa Yunani? Ya. Itu kan sudah nama. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia? Yehova. YHWH dalam bahasa Indonesia? Yehova. Yehova. Ada nggak di terjemahan perjanjian baru Yehova? Ada. Coba tunjukkan ke saya, Pak. Ada Gimana sebagian yang membuat Yehova, ada yang sebuat membagian Tuhan karena nggak bisa menyebutkan nama Lucu abang Tuhan. ini. Jadi Tuhan itu Lucu. adalah kata ganti Adonai. Adonai. Bapak dalam bahasa Indonesia itu ayah, dalam bahasa Yunaninya pater, bahasa Indonesianya ayah, gitu loh Pak.
Paham ya? Dalam bahasa Ibrani apa? Dalam bahasa Ibrani saya nggak tahu, karena ini Yohanes Abah. 14:31. Apa? Abah. Abah. Ya. Abah kalau dalam bahasa Indonesia apa? Ya, sama juga dengan Bapak. Abah Bapak. Ya. Terus kenapa larinya ke Allah, Pak? Allah itu kan roh. Karena Bapak itu roh, jadi sebutkan kalau kata-kata Allah itu mengarah kepada Bapak. Roh. Oh, iya iya iya. Setiap iya. kata yang ada kata-kata muncul Allah, ganti aja dengan roh. Oh, iya 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 iya. iya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan roh. Dan firman itu adalah roh. Oh, Iya. gitu ya. Iya, supaya lebih gampang kita memahaminya. Jadi setan roh, Roh. Bapak juga. Roh yang baik, Roh Kudus. Kalau Allah, Tergantung Allahnya sekarang. Ada Allah yang jahat, ada Allah yang baik. kalau Bapak, Nah, itu dia. Ada juga Bapak Iblis, ada Bapak yang kudus. jadi Bapak yang iblis Bapak ada yang juga. iblis dengan iblis dan Oke. malaikat-malaikatnya berperang melawan Bapak yang kudus bersama anak-anaknya dan malaikat-malaikatnya. Itu yang diperang. Nah sekarang Jadi Bapak, manusia inilah yang direkrut menjadi Oke. sekutunya. setan adalah roh, Bapak adalah roh, Ya. sama-sama roh. Yang masuk Iya. ke dalam tubuh Anda roh, Iya, roh. roh apa namanya? Roh manusia. Bukan roh Bapak, bukan roh suci, roh kudus. Tergantung itu tadi faktor eksternal. Itu faktor eksternal yang mempengaruhi cara berpikir manusia itu. Manusia Oke. itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi, roh itu mempengaruhi pemikiran. Pemikiran itu mempengaruhi tingkah laku. Sekarang Oke. roh ini dipengaruhi dua faktor eksternal. Satu, spirit of devil dan spirit of God. Nah, sekarang- yang God yang datang itulah Galatia 5 ayat 22. Oke, sekarang Anda menyembah anak Maria, itu pengaruh siapa? Pengaruh spirit of God. Di mana God ini mengajarkan menyembah manusia? Dia tidak mengajarkan, tapi spirit itu yang berbicara. Dia tidak mengajarkan, tapi spirit itu yang berbicara. Iya. Berdasarkan yang kami baca di Alkitab, Yesus itu tidak pernah mengajarkan sesuatu yang jahat. Sesuatu yang jahat itu keluar hanya daripada iblis. Nah, Kalau sekarang sesuatu menyembah yang kepada baik, manusia itu daripada jahat atau apa? tidak? Hah? Menyembah kepada Yesus itu jahat atau tidak? Enggak. Dari mana Anda mendapatkan kesimpulan itu? Karena Yesus selama di dunia tidak pernah melakukan kejahatan. Mati bija. Jadi kalau ada manusia yang tidak pernah melakukan kejahatan boleh disembah. Kalau dia mati bangkit nggak apa-apa. Lazarus Hmm. pernah nggak berbuat kejahatan Lazarus? Nggak tahu, dia kan manusia, pastilah. Yesus juga manusia. Dia manusia yang kudus, yang mulia. Kalau dia manusia kudus, dia mulia, kenapa dia mati terkutuk? Ya supaya mengambil kutukku. Karena aku kan manusia terkutuk. Anda Karena juga. supaya mengambil kutuk Anda gitu. Iya, sebagai substitusi, sebagai korban pengganti. Oh. Iya. Bukan Yesus mati karena unsur politik. Ada juga politik dan bisnis. Terus di mana datangnya ilmunya bahwa dia mati karena Anda? Itu kan sebuah skenario dalam kehidupan. Masa ujung-ujung nggak ada datang orang yang dibunuh? Oh, skenario. Iya kan? Nggak mungkin datang orang ujung-ujung langsung dibunuh. Ini adalah bunuh. Nggak ada gitu. Ada skenario yang melatar belakangi sebuah kehidupan. Ada unsur politik, ada unsur bisnis, ada unsur hukum. Yang tiga itu mempengaruhi dalam kehidupan. Orang-orang Yahudi membunuhnya karena unsur apa? Bisnis. Bisnis. Ya. Oke, matilah dia karena bisnis. Ya. Karena bisnis kalau- orang Yahudi terhambat. Oke, kalau menurut Elohim sendiri, kematian Yesus adalah Ya, untuk menebus orang-orang berdosa. di mana itu tertulis? Sesuai dengan tertulis di Yesaya, dia tertikam oleh pelanggaran kita dan pemberontakan kita. Oh gitu. Padahal kejahatan kita lah yang ditebusnya gitu. Oh, gitu. Seperti itulah. Terus kenapa orang Yahudi tidak menjadikannya sebagai alasan itu untuk membunuh Yesus? Kenapa harus politik?
Karena hanya itulah salah satu hanya itulah salah satu alahnya supaya bisa membunuh Yesus, supaya bisnis mereka. Tapi kan sudah tertulis di kitab mereka, kenapa nggak mereka jadikan itu sebagai alasan? Itu kan sebuah skenario yang sudah dibuatkan oleh iblis. Ya iblis, sorry. Itu Kan Bapak manusia akui itu kan? dibebaskan, Bapak iblis akui itu kan? dibebaskan untuk memilih orang-orangnya. Bapak akui kan sekarang bahwa itu adalah skenario iblis? Iya, skenario iblis. Bagus. Gitu dong. Berarti Yesus disalibkan itu karena skenario iblis. Ya. Berarti penyaliban itu skenario iblis. Iya, karena iblis itu diberi diberi hak untuk memilih orang-orang yang menjadi pelaksana sesuai dengan rencana iblis. Tetapi berarti penyaliban ini adalah rencana iblis. Pada rencana iblis. Berarti penyaliban rencana iblis. Iya, karena dia kan ingin membunuh Yesus. Berarti mereka iblis ini yang telah menghadiahkan Yesus di atas tiang salib untuk Kristen, betul? Bukan. Karena rencana iblis itu ingin membunuh Yesus supaya tetap mati di dalam tanah. Oh, tidak ada itu. Rencana iblis itu berbalik membunuh dia, gitu loh. Makanya tertulis di mana itu, Pak? Itu menjadi gini loh. Kalau ada orang yang merancangkan sesuatu yang buruk terhadapmu, itu akan menjadi rencana yang bagus apabila kamu tetap memilih Tuhan yang benar. Kalau saya tidak, karena itu tak ada dalilnya. Iblis ingin membunuh Yesus agar supaya Kristen menyembah Yesus. Itu kalau saya. Oh, bisa saja. Pemikiran itu kan bisa saja datang daripada teman saudara. Oh tidak, dalilnya ada loh. Nah, mana? Oke, kita lihat di Amsal. Muncul dari spirit of devil. Iya makanya saya katakan bahwa Iya, agama. pemikiran Bapak itu muncul dari spirit of devil. Oh tidak, nggak bisa karena saya ada dalil. Mana apanya? Oke, baik. Kita lihat dalilnya. Iya. Di dalam Amsal kemudian, atau kita pakai aja Ulangan. Ulangan. Kita pakai Amsal aja. Kalau Ulangan kan agak berat nantinya. Amsal 17 nomor 23. Ini. Teori substitusi. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum yang benar. Gimana itu? Apa yang mau diambil dari situ poinnya? Ya, poinnya orang yang menerima suap ini kemudian membelokkan hukum-hukum Tuhan. Iya, betul. Hukum yang benar dibelokkan menjadi tidak benar. Iya, oleh orang-orang yang menerima suap. Ya, nah sekarang yang menerima suap siapa? Yesus atau Yudas? Yudas. Berarti yang membelokkan kebenaran adalah iblis. Yang membelokkan kebenaran adalah iblis. Karena iblis yang merasuki Yudas. Oke, berarti yang tadinya kebenaran dibelokkan. Iya. Nah, sekarang saya tanya, kalau kebenaran dibelokkan, dari mana orang Kristen mendapatkan unsur keselamatan dari penyaliban? Apa hubungannya ke situ? Lah, pasti ada hubungannya, Pak. Kan tadi hukumnya dibelokkan. Yang membelokkan itu siapa? Kan iblis. Orang fasik kan, Pak? Iya, orang fasik itu kan yang penuh spirit of devil. Iya, untuk membelokkan jalan hukum kan? Iya. Nah, sekarang ketika penyaliban ini dilakukan oleh orang fasik, adakah hukum yang dibelokkan kemudian? Ada. Apa itu? Begini, Yesus itu kan dibawa ke mahkamah agama. Dan dia diadili di sana. Tapi orang itu tidak bisa membunuhnya. Terus dibawalah ke ini. Tidak bisa membunuhnya secara hukum Taurat, sehingga dibawalah ke kerajaan Romawi. Dengan tuduhan apa? Dengan tuduhan pemberontakan. Tidak ada itu di hukum Taurat. Makanya Yesus itu dibunuh karena pemberontakan. Dianggap memberontak dengan alasan dia akan mendirikan kerajaan. Padahal Yesus berkata, kerajaanku bukan di bumi ini, tetapi kerajaan di surga. Itu kan membelokkan hukum. Sekarang kan mereka menghukum Yesus bukan berdasarkan hukum Taurat, tetapi hukum Romawi karena pemberontakan. Barang siapa yang memberontak akan dihukum salib.
Tapi kalau orang mencuri bisa sesuai hukum Taurat, dia akan dipotong tangannya. Tapi Oke. dalam hukum Taurat dia nggak menemukan kesalahan yang ada dalam Yesus. Terus yang ada adalah penistaan agama. Penistaan agama yang berkuasa adalah Romawi. Di dalam hukum Romawi penistaan agama itu tidak berlaku. Sehingga mereka mencari hukum yang baru, yaitu hukum pemberontakan. Oke. Itulah makanya Yesus disalib. Hukuman bagi pemberontak adalah disalib. Kalau bagi hukuman pembunuh, penjina sesuai dengan hukum Taurat, ya kan? Dapatkan pahamnya? Nah, sekarang begini, artinya bahwasanya Yesus itu bukan pendusta kan? Bukan, Nah, Yesus bukan pendosa kan? bukan. Pemberontak nggak dia? Yesus disangkakan sebagai pemberontak karena Yesus dianggap membuat sebuah kerajaan. Oke, sekarang Bentuknya banyak. dianggap sekarang- membuat sebuah kerajaan dan tergenapilah apa yang dikatakan di Yesaya. Dia akan berada di tengah-tengah orang pemberontak karena yang kanan kiri itu adalah pemberontak. Oke, saya paham. Nah, Ya. sekarang permasalahannya Yesus ini benar-benar pemberontak atau tidak? Tidak, dia disangkakan seperti itu kan. Pilatus nggak menemukan kesalahannya, tetapi karena unsur politik, jika tidak menyalibkan dia maka kau akan bahaya. Kau kan tidak menjadi pemimpin kami lagi. Kami akan melapor kepada kaisar supaya memecat kau. Jadi Pilatus takut. Ya sudah, terjadi Jadi- sesuai dengan yang kalian minta. Aku cuci tangan, tidak mau ikut campur. Sudah, salibkan dia kan gitu. Berarti Yesus ada pembelokan, disalibkan bukan berarti ada berdasarkan pembelokan di sini kan? Berarti Hah? ada pembelokan di sini kan? Iya, ada pembelokan. Nah. Karena spirit of devil, apapun yang akan dibuat untuk menghukum Yesus. Tidak bisa hukum Taurat, ya mainlah hukum Romawi. Nah, sekarang kalau ada pembelokan hukum di sana, di mana tertulis kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Taurat itu adalah kutub? Ya memang Taurat itu akan menjadi kutuk. Nah, ini Anda lah yang membelokkan. Inilah buktinya. Anda membelokkan barusan. Mana ada kebelokan? Anda mengatakan kutub. Dari mana ilmunya? Karena gini loh, orang Ah. hukum Taurat itu kan menyatakan segala kesalahan kita. Misalnya, siapa yang membunuh, Hmm. ya dibunuh. Siapa yang berzina, ya dilempar dengan batu. Nah, terus? Kenyataannya hanya perempuan yang dilempar batu. Padahal berzina itu nggak bisa seorang diri. Laki-lakinya mana? Mana Karena ada? Taurat kita mengenal Itulah dosa. makanya pembelokan. Laki perempuan dibunuh, Pak. Laki perempuan dibunuh. Mana Sekarang ada begini. waktu yang di depan Yesus perempuan yang berzina itu mana laki-lakinya? Nggak ada. Ya kan tidak didatangkan, laki-lakinya nggak ada. Nggak Mana didapat ada di situ. laki-lakinya di Ya mana tahu dia Yang melarikan ada di diri. perempuannya. Anda boleh mengatakan tidak dihukum laki-lakinya kalau laki-lakinya ada di situ. Kan laki-lakinya nggak ada. Nah, Ya, sekarang begini. Laki-lakinya karena anak imam itu. Sekarang begini, tunjukkan dalilnya bahwa hukum Taurat itu kutub. Jangan Anda belokkan. Ini kan jadi sudah terbukti. orang, coba dengar ya. Kalau orang yang sudah berzina terus dilempari batu, terus yang kawannya berzina itu mana? Kenapa nggak dilempar batu juga? Justru karena itulah Yesus tidak melemparnya batu karena laki-lakinya nggak ada. Berarti Yesus itu kan berarti kasih kan, bagus dia kan? Berarti tahu siasatnya di Paris itu. Nah itu dia makanya saya bilang, mana dalilnya Taurat itu kutub? Ya kutu lah kan dari aku bilang, kalau ada orang mencuri dipotong tangannya, terus kalau dipotong tangannya apa mau dibuat lagi? Mau jadi Berarti, pengemis? mana dalilnya kutub? Jangan asal mengada-ngada. Inilah yang dikatakan. Kalau Ini, sudah ini. tangannya dipotong, Inilah yang dikatakan Amsal tadi bahwa Anda akan membelokkan hukum. nggak ada, bukan kami. Orang-orang Loh. Sekarang begini, orang yang tidak menjalankan hukum Taurat itu terkutuk, tapi dibelokkan bahwa hukum Taurat itulah kutuk. Itu buktinya kan? Ya memang dari kutuk. Nah, dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya bahwa Taurat itu kutuk? Mata diganti mata. Jadi kalau sudah Loh, mata ganti mata itu sudah adil. Jangan orang tusuk mata, Anda tusuk matanya, itu tidak adil. Makanya aku bilang kalau mata ganti mata, kalau semua orang manusia kita punya mata menjadi kayak mana lagi, gelap lah. Oleh karena itulah jangan merusak matanya orang supaya matamu nggak dirusak. Jangan kau bunuh orang supaya kau jangan dibunuh. Itu baru adil namanya, itu bukan kutuk. Sekarang dalilnya mengatakan bahwasanya orang
fasik itu akan membelokkan hukum. Iya. Nah, sekarang Paulus itu fasik. Sorry, Yudas itu fasik. Makanya kemudian dia dihukum. Adanya kemudian orang benar yang tidak bersalah dihukum. Maka membelokkan hukum karena makan suap. Yudas makan suap. Maka hukum ini dibelokkan kemudian. Sama seperti Keluaran 23. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Itu dalil. Itu dalil. Makanya perkara-perkara orang benar itu diputarbalikkan kemudian menjadi suatu kesalahan. Nah, seperti hukum Taurat. Hukum Taurat Ya, itu itu. pintar-pintarnya orang Farisi tadi, orang Farisi dan Saduki. Mereka memutar-mutar balikan. Nah, itulah hasilnya muncullah Kristen dari orang Farisi lah yang mengajarkan Kristen